dalam satu ruangan. Apa ya kelas 5 ya? Nah, walaupun kita satu kelas dengan ruangan yang sama, tetap materinya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk kelas 4, kita nanti akan belajar mengenai majas. Ya, dan kelas 5 kita akan belajar tentang rantai makanan, IPAS. Melalui pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa disiapkan oleh ketua kelas 5. Yuk, siapa yang mau menyiapkan? Siap? Siapa disiapkan temannya? Semuanya jawab. Mulai. Kita berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Naila. Yang lainnya berdiri. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini. Untuk kelas 4 ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Oh, Raka. Kenapa Raka? Sakit. Semoga kita doakan ya, semoga Raka cepat sembuh. Untuk kelas 5 hari ini berangkat semua atau tidak? Berangkat semua? Oke, alhamdulillah kelas 5 berangkat semua. Ibu mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu mulai untuk di kelas 4 dulu. Nanti kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang majas. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang majas personifikasi. Nah, sekarang kita nanti akan belajar majas metafora. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan atau memberitahu dulu tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4. Tujuannya yaitu siswa mampu memahami arti majas metafora dan dapat membuat majas metafora dengan benar. Itu untuk kelas 4. Untuk kelas 5, nanti kita akan pelajaran IPAS mengenai rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami rantai makanan serta peran penting setiap komponen rantai makanan. Kita mulai dulu di kelas 4 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang majas personifikasi. Ada yang masih ingat majas personifikasi? Kalau yang bisa jawab, tunjuk tangan. Oke. Oke, benar. Jawabannya benar. Tepuk tangan buat majas personifikasi. Sekarang kita akan belajar mengenai majas metafora. Majas metafora adalah
Bagas. Urutan peristiwa makan dan dimakan. Benar jawabannya, tepuk tangan buat. Jadi alai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dan dimakan. Jadi setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk sumber energi. Sumber energinya berbentuk makanan. Benar. Yang harus kalian ketahui adalah rantai makanan itu dimulai dari produsen, kemudian nanti konsumen, terakhir adalah pengurai. Produsen itu apa sih? Produsen itu biasanya contohnya adalah tumbuhan seperti rumput, bunga, dan lain-lain. Kemudian rumput itu akan dimakan oleh konsumen. Konsumen itu adalah hewan. Hewan itu nanti dimakan oleh hewan lain yang lebih kuat, dan akhirnya nanti hewan itu mati dan diuraikan oleh bakteri. Contoh rantai makanan itu banyak sekali, ya, ada di sekitar kita, di halaman sekolah, ada di sawah dan di hutan. Coba kalian ada yang bisa menyebutkan contoh rantai makanan yang ada di sekitar kita? Kelas 5. Oke, bagus. Jawabannya benar sekali. Ada rumput. Rumput dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung. Burung dimakan kucing, dan kucing mati diuraikan oleh bakteri. Oke, selanjutnya sudah paham mengenai rantai makanan kelas 5? Kalau sudah, seperti kelas 4, kalian juga itu suruh bikin kelompok 4 orang juga ya. Sudah dibikin? Kalau sudah, nanti kalian akan mengerjakan juga. Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada gambar-gambar, ada tumbuhan, hewan. Nanti kalian pindah ke sini. Mana yang merupakan produsen, konsumen, dan pengurai. Mana yang dimakan dan mana yang memakan. A, B,
juga sudah tepat semua. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kita